Bahkan saya belum sepekan ini, para tuan guru sekalian, belum sepekan ini saya mendapatkan informasi bahwasannya tetangga saya di kampung saya. Jadi saya kemarin pulang kampung, saya mendapati tetangga saya, sahabat saya sekolah dulu, itu sekarang telah masuk Kristen. Ternyata ketika saya ada pengalaman dimasukin orang dua, didayoi istilahnya, ada yang bertamu, ibu cewek lah antara 30 sampai 40 tahun datang, aku pikir itu sales ya. Kasihan juga dia mohon-mohon minta sebentar waktunya. Akhirnya aku masukkan rumah. Pikirku meskipun aku nggak beli barangnya kan aku bisa kasih minum, kasih makan gitu aja kan, maksudnya jajanan gitu kan. Ternyata kok setelah itu dia tanya-tanya macam-macam. Menurut saya ini bukan cuma untuk menambah wawasan tentang pengetahuan, tapi juga untuk memperkuat keimanan dan sebagai dakwah yang bijak buat umat Islam. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat, pecinta kristologi, pecinta Hagia Sophia Mu'alaf Center Nasional. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu bareng-bareng. Marilah kita buka bersama pertemuan santai-santai ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita Sekretariat Surabaya kedatangan Bunda Etika. Beliau adalah ahli di bidang Judaism dan beliau adalah murid langsung dari Rabbi Tovia Singer. Belajar khusus dari seorang Rabbi. Jadi bukan hanya membaca. Untuk itu kita akan dengarkan mereka berdua nanti. Untuk pertama kali akan disampaikan oleh Pak Ipung tentang Bible, ya, tentang perjanjian baru atau apa nanti. Kemudian akan dilanjutkan Bunda Etika, bagaimana Bible itu terdiri dari apakah Taurat dan Injil, ataukah itu bukan Taurat dan itu bukan Injil. Nanti Bunda Etika yang akan menyampaikan. Untuk pertama kali dipersilakan kepada yang terhormat Bapak Ipung Atria. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini langsung to the point. Yang intinya adalah kita berkumpul semuanya, dan sering kali kita berkumpul dalam rangka untuk kepedulian kita terhadap saudara kita. Siapa itu? Kaum muslimin. Karena kaum muslimin sekarang semakin zaman seperti ini semakin banyak mudah untuk dimurtadkan. Bahkan saya belum sepekan ini, para tuan guru sekalian, belum sepekan ini saya mendapatkan informasi bahwasannya
tetangga saya di kampung saya. Jadi saya kemarin pulang kampung, saya mendapati tetangga saya, sahabat saya sekolah dulu, itu sekarang telah masuk Kristen. Itu sahabat baik, teman sekolah dulu kalau belajar bareng dan seterusnya. Saya baru dapat kabar karena, dan sekarang awalnya begini, awalnya itu adalah sahabat saya ini menikah dengan seorang lelaki Kristen, tapi tidak direstui oleh orang tuanya untuk menikah. Namun si anak lelaki pria Kristen ini akhirnya membuat siasat baru, yakni masuklah dia ke dalam Islam. Dia bersyahadat dan dia resmi telah masuk Islam, tapi Islamnya ya Islam-Islaman begitu. Betul. Orang tuanya tidak mau menikahkan juga. Orang tuanya tetap curiga, ini tidak normal, ini tetap masuk Islam hanya untuk sekedar menikah, ini menjadi persoalan. Tetapi anak ini, sahabat saya ini akhirnya dinikahkan oleh buleknya, oleh pakleknya yang mensukseskan acara tersebut, karena memang ada itikat baik dari si laki-laki pria Kristen ini untuk masuk Islam. Namun pada akhirnya setelah masuk Islam, setelah menikah, dapatlah ini si perempuan ini sudah menikah dengan si pria Kristen, dan dia setiap kali pulang dia dijumpai tidak pernah melakukan sholat. Nah, ketika ditanya oleh bapak ibunya, kenapa kamu tidak sholat, Nduk? Jawabnya, dapat lagi dapat gitu. Selalu begitu, lagi dapat. Dan akhirnya nggih wayahe. Jawabnya wis wayahe gitu. Wayahe, betul. Kata-katanya wayahe. Wayahe, Bu, begitu. Jadi saatnya lagi dapat M. Nah, akhirnya lama mendapatkan informasi, didapatilah positif anak ini ternyata ke gereja dan telah menjadi Kristen. Bapaknya stres, bapaknya kepikiran, bapaknya sakit-sakitan, bapaknya tidak lama setelah itu meninggal dunia karena memikirkan anaknya telah masuk Kristen. Si ibunya juga tidak lama menyusul, ibunya akhirnya juga kepikiran, sakit-sakitan, dan akhirnya meninggal dunia juga. Kita berkumpul dalam rangka untuk kepedulian kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, sesama muslim dan muslimah. Begini, tawarannya biasanya adalah, itu selalu yang disampaikan adalah Yesus Kristus telah menebus dosa kita, digantung di kayu salib. Karena itulah dosa kita ditebus olehnya. Bagi siapa saja yang beriman dan percaya, maka dosanya akan ditebus. Gitu. Tinggal silakan pilih mana, percaya atau tidak. Jika Anda percaya, maka Anda akan ditebus. Jika tidak percaya, maka Anda akan tersesat dalam dosa. Gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin, mudah sekali, kita langsung tutup poin. Ini adalah Alkitab. Ini kitab suci. Ada beberapa nama nih. Alkitab, kadang ada yang menyebutnya sebagai Injil, kadang ada yang menyebutnya sebagai Bible atau Biblos, dan seterusnya. Apapun itu, kita di luar konteks tema itu, mau sebut apa silahkan. Ini adalah Alkitab atau Bible, ini kitab suci orang Kristen yang selama ini kita ketahui. Baik, langsung saja tutup poin. Ini Alkitab kita sampaikan kepada saudara kita yang memurtadkan orang-orang Islam, ya. Kalau sampai ada yang memurtadkan orang Islam, kita sampaikan saja. Ini kita jadikan sebagai taruhan saja. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai referensi untuk menjawab, maka tidak akan dipercayai. Tidak akan dipercayai karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran dan menganggap Al-Quran sebagai kitab yang kata mereka kitab karangan lah apa dan sebagainya itu. Maka dari itu kita menggunakan kitab suci orang-orang yang memurtadkan kita. Nah, Bible ini. Nah, ini bisa jadikan sebagai pertaruhan hidup kita, pedoman kita untuk mempertaruhkan hidup kita. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya? Ini gampang sekali caranya menjadikan pertaruhan ini. Jikalau Bible ini nanti ternyata dihukumi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan semesta alam, ternyata Bible ini nanti kata Allah, oh ini Bible ini salah, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau ternyata di akhirat ini Bible ini dihukumi oleh Allah Tuhan semesta alam di akhirat nanti, oh ternyata ini benar, maka orang Kristen tetap masuk neraka. Ya, orang Islam tetap masuk surga. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alasannya kenapa? Ini bukan narasi, bukan, karena ada alasannya. Alasannya adalah karena orang Kristen tidak menjalankan mayoritas syariat yang ada di Bible ini. Mayoritas, bukan hanya tidak dijalankan, dilanggar. Nah, contoh, ini kita elaborasi satu persatu. Contoh, satu, mungkin lebih cepat, ini kan ada Bible yang fisik ya. Tapi kalau mau dibuka, monggo. Tapi kalau mau lebih cepat, kita karena bermain dengan durasi, maka minta tolong nanti ada yang mewakili dibuka HP. Yang hitam ini adalah perjanjian lama, yang merah ini adalah perjanjian baru. Jadi Bible itu ada dua ini hitam, ini merah. Nanti akan diajari oleh Ustadzah Etika Nur, apa ini hitam, ini merah, sejarahnya bagaimana muncul ini. Nah, ini perjanjian lama katanya. Ini perjanjian baru, ini baru. Baik. Contoh, ini satu. Yesus itu sunat. Yesus itu muslim, Yesus itu sunat. Dalilnya ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Minta tolong dibantu, ada yang bisa bantu membacakan ya, karena durasi. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya, Yesus itu disunat, Pak. Usia pinten tadi? 8 hari. 8 hari ya. Ya. Tapi orang Kristen tidak bersunat, justru Paulus itu melarang sunat. Nah, siapa yang sunat? Justru orang Islam yang bersunat, orang Kristen tidak bersunat. Satu, sudah ya, sunat. Kedua, di Alkitab ini diajarkan untuk menutup hijab, menutup aurat, dan hukumnya keras sekali. Syariatnya kalau tidak dijalankan ada hukumannya. Minta tolong Mbak Dini, boleh dibantu membacakan Mbak Dini. Dalilnya 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5-6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa untuk bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Iya. Lanjut yang 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Iya. Jadi wanita itu berhijab itu adalah kehormatan. Jikalau tidak menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin, gundulin. Kalau tidak mau digundulin, maka wajiblah ia menudungi kepalanya. Sekarang pertanyaannya, yang menudungi kepalanya berhijab itu orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Kalau orang Kristen ke gereja hanya biarawati saja kan? Tapi tapi orang-orang ke gereja pakai tank top dan rok mini dan seterusnya. Baik, yang kedua sudah. Yang ketiga sekarang makan babi. Oke, makan babi. Baik, makan babi. Di Bible itu haram makan babi. Dalilnya di Imamat pasal 11 ayatnya 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Ya, haram itu bagimu. Jadi
babi itu najis dan haram, tapi di situ tertulis hutan, babi hutan. Yang ada babi hutan di dunia ini hanya Indonesia saja. Babi hutan, aslinya babi ditambahi hutan. Nah, itu jadi perdebatan. Jadi kalau babi hutan haram, kalau babi ternak halal katanya. Nah, tapi akhirnya yang terbaru ini TB2, karena sudah banyak yang kontroversi, ya banyak yang memprotes, dikembalikan lagi menjadi babi saja. Di sini tidak ada hutannya sudah. Ini terbaru. Nah, terus kemudian karena durasi tidak perlu saya buka. Intinya di sini sudah babi saja, tidak ada hutannya. Bahkan di sini keras sekali. Orang Kristen tidak apa-apa, makan saja, babi makan saja. Paulus memperbolehkan makan, apa saja silakan dimakan. Padahal di Yesaya pasal 66 ayat 17 itu jelas sekali hukuman buat orang makan babi itu keras sekali. Yesaya 66 ayatnya 17. Mereka yang mengunduskan dan melahirkan mereka yang mengunduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu. Jadi orang-orang yang makan babi, tikus itu Tuhan tidak suka, akan dilenyapkan itu. Saking Tuhan tidak suka begitu. Tapi kalau di Tondano, Sulawesi Utara itu ada namanya, di sana kan pusatnya kekristenan ya. Ada namanya pasar beriman. Jadi pasar beriman. Kenapa? Karena beriman kepada Alkitab ini. Nah, di sana itu ajarannya adalah semua boleh dimakan. Yang terbang, semua yang terbang boleh dimakan, kecuali pesawat terbang karena cepat. Ya. Semua yang yang berkaki boleh dimakan kecuali meja, ya, kecuali meja karena keras. Ya. Semua yang merambat itu boleh dimakan kecuali pipa. Jadi di sana itu jualannya itu tikus, toki. Jadi anjing itu toki. Itu kemudian kucing tanpa disembelih, kucing toki, kemudian habis itu dilas itu panas pakai mesin las itu, terus kecoa begitu, pokok itu ular, semuanya di sana ada harganya. Jadi ada yang menyuplai, memasok, ada yang mencari ke hutan itu tikus-tikus itu. Nah, itu semua boleh dimakan. Padahal di Alkitab ini ada aturannya kan begitu. Itu dilanggar. Semua yang jadi yang tidak makan babi siapa? Orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Baik, babi sudah tadi 3 nih. Sunat sudah, berhijab, babi. Sekarang yang keempat. Di sini diajarkan di Bible ini. Yesus itu karena Yesus itu Muslim kan? Yesus ketika mati itu dikubur di kafani pakai kain warna putih, dikasih harum-haruman rempah-rempah ya. Begitu. Mirip seperti orang Islam sebagaimana orang Islam meninggal dunia. Dalilnya ada beberapa tapi saya wakili satu ayat karena durasi. Matius pasal 27 ayatnya 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Yusuf, ya namanya Yusuf Arimatea. Dia menurunkan mayat Yesus yang sudah mati disalib itu, berdarah-darah itu diturunkan, lalu dikafani pakai kain kafan warna putih. Tidak dipeti, tidak menggunakan baju pengantin, tidak menggunakan jas, tidak menggunakan dasi, tidak menggunakan sepatu, tapi dikafani pakai kain warna putih. Kira-kira Yesus itu lebih dekat kepada Muslim atau Kristen? Muslim. Tapi kebalikannya, orang Kristen setiap kali meninggal dunia itu selalu dikenakan baju pengantin, jas, pakai sepatu, pakai peti. Padahal di sini tidak ada aturannya. Pakai arloji dan seterusnya. Baik, sudah. Pakai tentang mati sudah, di kafani dan seterusnya. Yang kelima sekarang, Yesus itu punya Tuhan.
Nama Tuhannya siapa? Allah. Dalilnya di Matius 27:2:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, jadi Yesus itu disalib, para ustadz-ustadzah, disalib dia, dipaku tangannya, berdarah-darah, disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Orang Kristen yang mendukung penyaliban itu orang Islam yang mencintai Yesus dan tidak mendukung penyaliban itu. Ya. Orang Kristen berbahagia atas penyaliban Yesus, orang Islam bersedih atas penyaliban Yesus. Kita mendudukkan perkara ini secara proporsional. Ya. Yesus itu dia disalib, tangannya dipaku, tidak ada yang menolong. Orang kalau sudah tidak ada yang menolong, minta tolong, teriak-teriak, kira-kira jalan terakhir dia minta tolong kepada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan. Sama, semua orang di dunia ini, siapapun, bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, ketika dia sudah tidak ada yang menolong, terjerembab ke jurang dalam, bahkan ada tokoh ateis yang istrinya terjerembab ke jurang yang dalam itu, dia teriak secara spontan, Tuhan, tolong aku. Oh begitu. my God. Oh my God. Ya. Karena manusia kalau sudah ada yang menolong, itu spontan dia akan minta tolong kepada Tuhannya. Dan Yesus punya Tuhan. Kata Yesus apa? Dia berteriak karena tidak ada yang menolong di situ. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata Yesus. Itu aslinya begini. Eli, Eli, lama azabtani. Itu asli perkataan Yesus itu seperti itu. Kalau yang sabachthani itu sudah dirubah. Nah, Yesus berteriak dia. Pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Dia minta tolong itu. Siapa Tuhannya tadi yang dia teriak itu? Allah. Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah 5 sudah. Yesus mengajarkan bahwa dia punya Tuhan, siapa namanya? Allah. Orang Kristen malah menyembah Yesus. Siapa yang menyembah Allah? Orang Islam. Oke, sudah 5. 6 sekarang. Di Bible ini diajarkan tentang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya dalilnya di Bible ini. Saya wakili sholat subuh saja ini karena durasi. Yesus itu salat subuh, Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah sekalian. Dalilnya di Markus pasalnya 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini pagi atau malam? Pagi. Malam. Pagi. Pagi. Pagi bukan malam bukan. Karena bahasa Indonesia. Kalau saya tidak bawa bahasa Arab, saya ada Bible bahasa Arab milik Kristen Koptik orang Mesir. Semua orang Arab di daratan Arab sana memakainya Bible itu, bahasa Arab, namanya Alkitabul Muqaddas. Bahasa Indonesia itu bahasa baru, sehingga menjelaskannya itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini pagi bukan, tapi malam bukan. Apa kira-kira? Subuh. Subuh. Jadi di Bible bahasa Arab itu tulisannya wafis subahi, begitu. Jelas sekali, enak. Wafis subahi, titik gitu. Bakiran jiddan. Qama wa kharaja. Ia bangun dan ia pergi, berangkat, dia keluar ke tempat yang sunyi. Apa tempat yang sunyi itu? Tempat yang nyaman buat sholat, tempat yang nyaman buat beribadah. Apa? Ke bait Allah, Baitullah, rumah Allah yang nyaman buat ia beribadah. Ngapain di sana? Di sana dia tadi berdoa. Tulisannya tadi berdoa. Ia bangun dari tidur waktu subuh. Wajar orang subuh bangun dari tidur kan? Itu tulisannya bangun dan ia berangkat pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana.
Jelas sekali Yesus di Bible ini selalu jujur. Yesus tidak pernah bohong di Bible ini. Kalau di Bible bahasa Arab, benar Ustaz Aziz, tulisannya wa kana yusolliya hunaka. Dia sholat di sana. Bible bahasa Arab itu tulisannya sholat, bukan doa, bukan. Bukan. Kalau bahasa Arabnya doa itu kan doaun, gitu kan. Kalau itu sholat, bahasa Arab, di Bible bahasa Arab tulisannya sholat. Oke, kalau misalnya orang Kristen di Indonesia tidak menerima tentang sholat itu, kita pakai yang standar bahasa Indonesia Bible ini tidak apa-apa. Yesus doa, Yesus berdoa. Yesus berdoa berarti Yesus itu punya Tuhan. Kalau Yesus dirinya Tuhan, pasti dia tidak akan berdoa. Ngapain Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Sudah. Jadi 6, okay? Sudah. Saya wakili lagi yang ke-7. Yesus itu rajin sholat tahajud. Yesus rajin sholat tahajud. Dalilnya di Lukas pasal 6 ayatnya 12. Pada malam itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ya, pada waktu itu Yesus berangkat pergi naik ke atas bukit, dan dia berdoa di sana semalam-malaman. Dia berdoa kepada Allah. Kalau di Bible bahasa Arab tulisannya bukan berdoa. Ayat ini pun tulisannya itu fis sholati lillah. Yesus sholat kepada Allah. Dan itu sepanjang malam. Bayangkan, ada tidak Tuhan yang berdoa naik ke atas bukit karena dia ada masalah yang besar, dia minta tolong kepada Allah. Sepanjang malam itu dia menghabiskan waktunya untuk berdoa. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah hamba Allah yang saleh. Dia adalah nabi dan rasul. Ketika dia punya masalah, dia mintanya tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tuh, salat tahajud sudah. Ke-8. Di Bible ini diajarkan tentang haram minum khamr. Haram minum khamr. Dalilnya di Imamat 10 ayatnya 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, ya. Engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Ya. Itu ketetapan hukum, ketetapan selamanya, ditulis itu selamanya, turun-temurun. Tidak boleh ada yang merubah. Kalau namanya anggur haram, khamr itu haram. Tapi di gereja ada perjamuan kudus minum anggur. Oke, sudah. Selanjutnya 2 terakhir. Di Bible ini diajarkan tentang, para ustadz-ustadzah sekalian, percaya tidak kalau di sini diajarkan tata cara sholat? Percaya tidak? Belum pernah tahu. Ya. Di sini percaya tidak kalau ada ayatnya, dalilnya? Ya, belum tahu. Dalilnya ada di Nehemia pasalnya 8 ayat 6. Kalau di sini Bible itu angka-angka itu ada yang acak-acak. Jadi ada yang acak-acak. Kalau di sini Nehemia 8 ayat 6. Tapi kalau di internet, di HP itu 8 ayat 5. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu Ustazah. Ezra membuka kitab itu di depan semua orang karena Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Berarti Ezra di situ berkedudukan sebagai apa? Mimbar. Betul, betul. Boleh sebagai pendeta, boleh sebagai imam, boleh pengkhotbah, boleh. Ezra itu kalau di Bible itu Ezra namanya. Kalau di Al-Quran namanya Uzair. Dia adalah nabi, dia adalah Rasulullah. Orang terkenal dia. Nah, kalau di Islam di Al-Quran kan Isa, kalau di sini kan Yesus. Yesus. Kalau Yahya, Yohanes, kan begitu. David, Daud, begitu kan? Terus kemudian Ibrahim, Abraham, Yusuf, Yosef. Sama. Ini Ezra itu Uzair. Jadi
Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra di sini berkhutbah, dia berkhutbah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu. Nah, kemudian lanjut. Okay. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, pada waktu Ezra masih membuka kitab ini, ibadallah, gitu kan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, gitu kan. Aqimus shalah, kan begitu. Orang-orang bangkit berdiri. Ezra tapi masih belum nutup. Tapi nah, betul Ustaz. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Orang-orang bangkit berdiri sebagai persiapan ibadah, persiapan sholat. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambutnya dengan amin. Amin. Stop dulu. Ezra lalu memuji Tuhan. Ezra menjadi imam dia. Selesai dia imam berkhutbah, sang imam itu memulai tata cara beribadah. Ezra memuji Tuhan. Dia memulai dengan melantunkan Allah yang Maha Besar. Itu bahasa Arabnya kira-kira apa itu? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ada sesi di belakang ini para jemaah menyahut amin. Itu ada 2 kali karena merepresentasikan bahwa di belakang itu ada banyak jemaat. Ya. Lanjut, Ustazah. Sambil mengangkat tangan, kemudian mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Lanjut, Ustazah. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, rukuk begini, membungkukkan diri dan bersujud menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan di atas hamparan bumi yang besar ini, di bawah kolong langit yang luas ini, kira-kira agama apa yang kalau beribadah tadi seperti itu? Islam. Di gereja pernah tidak? Sekali saja bersujud dengan muka sampai ke tanah, ada tidak? Tidak ada. Bahkan orang Katolik sekalipun. Allahu Akbar, amin, mengangkat tangan, Sami'allahu liman hamidah, rukuk, sujud, itu sangat detail sekali tulisannya. Menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Masya Allah. Tapi orang Kristen tidak melakukan ini. Bahkan orang Kristen itu kalau beribadah menangkupkan tangan seperti ini. Ada tidak? Pernah ini ada sayembara dari Ustadz Insan Mongkoginta itu. Bagi siapa saja yang menemukan satu saja ayat di Bible ini yang kalau tata cara beribadah itu berdoa menangkupkan tangan seperti ini, berhadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya, itu tidak ada. Adanya kalau perintah di sini kalau berdoa ya mengangkat tangan seperti ini. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya, menadahkan tangan seperti ini, seperti orang minta tolong. Nah, itu tata cara berdoa yang benar. Terakhir ini, Yesus mengajarkan syahadat. Orang Islam bersyahadat, orang Kristen justru Tuhannya 3. Begitu, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ajaran tentang bersyahadat ya untuk Rasulullah, Rasul yang terakhir ini, Nabi Muhammad. Ini tadi tata cara sholat seperti itu diajarkan oleh para nabi dan rasul. Uzair atau Ezra tadi itu termasuk nabi dan rasul zaman dahulu. Itu kalau orang nabi dan rasul zaman dulu kalau sholat ya seperti itu. Dilanjutkan oleh nabi-nabi, mulai dari sebelum Ezra, dilanjutkan kemudian sampai Nabi Yesus pun kalau berdoa sholat ya seperti itu. Nabi Muhammad pun kalau sholat ya seperti itu. Nah, bahkan syahadat pun ada diajarkan di sini, Yohanes pasal 17 ayatnya 3.
inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu adalah akhirat. Tujuan kita hidup adalah untuk akhirat. Kata Yesus, apa itu hidup yang kekal? Yaitu kita bersaksi bahwa kita bersaksi kepada Allah, kita menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar, dan ya, jadi inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku ini Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah dan Yesus adalah pribadi yang berbeda. Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Jelas sekali di situ. Utusan. Jelas sekali. Dia menyampaikan bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam yang patut disembah, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus, aku ini Yesus Kristus adalah utusan Allah. Demikian nanti disambung langsung oleh Ustadzah Etika Nur, dan alhamdulillah ini enak, beliau datang langsung dari Jakarta di sini, spesial, jarang-jarang beliau di sini. Jadi ini nanti dengan adanya pembelajaran dari beliau, kita bisa mengenal apa itu Bible. Karena banyak sekali orang Muslim itu alergi, ya, alergi Bible. Ustadz Junaidi juga dulu bilang ke saya gitu. Saya dulu nggak mau nyentuh ini, katanya. Bahkan saya ini, iya, khawatir nanti. Baru pertama kali pegang. Oh, alhamdulillah. Baru pertama kali. Okay. Beliau bilang ke saya dulu, saya apa Ustaz namanya? Tabu. Ya, tabu, takut atau khawatir murtad Ustaz ya? Khawatir, takut namanya. Bahkan anak kecil, anak saya, Abi, saya boleh baca ini? Boleh, saya bilang. Anak saya masih SD, usia kelas 3 kemarin itu, sekarang kelas 4. Usia kelas 3 nanya ke saya, Abi, saya boleh nggak baca ini? Boleh, baca aja, nggak apa-apa, saya bilang. Baca, nggak apa-apa. Nanti orang Islam biar tidak alergi, karena isinya ini bagus. Jadi nanti dijelaskan oleh Ustadzah Etika Nur apa asal usul dari kenapa ini kok hitam, ini kenapa kok merah. Nah, ini kenapa namanya perjanjian lama, ini kenapa kok namanya perjanjian baru. Kenapa kok ada lama, kenapa kok ada baru, akan dijelaskan. Ini dari mana, ini dari mana. Kepada Ustadzah Etika Nur dipersilahkan. Jadi saya akan menerangkan secara santai saja, boleh bertanya, ya, menyela juga tidak apa-apa, karena saya menerangkan kepada para pemula. Ternyata ini semua Bapak Ibu ini kan masih baru ya belajar, jadi saya tidak akan mendalam dulu, nanti tambah pusing ya. Berarti intinya saja, luarnya dulu saja ya, tentang apa ini sebetulnya Alkitab ya. Kenapa tadi benar ada yang hitam, kenapa ada yang merah, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kalau Quran perjanjian terakhir, artinya nggak ada perjanjian lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sudah pernah tahu orang-orang Yahudi itu menyembah apa? Orang-orang Yahudi yang Bapak lihat suka manggut-manggut di tembok itu loh. Pernah nggak lihat di internet? Tembok ratapan. Ya, itu orang Yahudi loh. Kira-kira mereka menyembah kepada siapa? Agamanya apa orang Yahudi itu? Menurut saya kajian kristologi ini sangat bermanfaat dan memberi wawasan tentang perbedaan agama, terutama tentang agama Islam dan Kristen. Menurut saya ini bukan cuma untuk menambah wawasan tentang pengetahuan, tapi juga untuk memperkuat keimanan dan sebagai dakwah yang bijak buat umat Islam, terutama untuk semua kalangan, dan terutama yang terpenting untuk anak muda. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan komunitas anti pemurtadan ini ya, karena saya itu dulu cuek, maksudnya lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, seperti itu. Ternyata ketika saya ada pengalaman dimasukin orang dua, didayoi istilahnya, ada yang bertamu, ibu cewek lah antara 30 sampai 40 tahun datang, aku pikir itu sales ya,
kasihan juga, dia mohon-mohon minta sebentar waktunya. Akhirnya aku masukkan rumah. Pikirku meskipun aku nggak beli barangnya kan aku bisa kasih minum, kasih makan gitu aja kan, maksudnya jajanan gitu kan. Ternyata kok setelah itu dia tanya-tanya macam-macam, tanya tentang aku nggak kerja mbak gitu, terus putranya berapa kayak gitu, suaminya kerja di mana, ini mulai tersinggung saya. Kalau udah tanya tentang suami kerja di mana tersinggung gitu. Kalau saya kan emang saya nggak kerja, ada anak kecil 2, ibu saya sakit seperti itu. Akhirnya saya tanya, mbak maaf tujuannya apa sih sebetulnya ini gitu kan. Terus ini saya dari badan sosial katanya. Badan sosial kantor apa namanya? Saya bilang kok nggak pakai seragam gitu kan. Gini, terus dia bilang enggak sih, maksudnya gini, kita mau bantu-bantu bu gitu. Bantu apa ya maksudnya? Gini. Mbak masuk ke sini udah izin sama RT-nya belum katanya. Saya bilang gitu. Sudah, RT-nya siapa? Dia nyebutin nama tapi bukan nama RT aku gitu kan. Akhirnya, Mbak gini aja. Mbak aku antar ke RT-nya ya. Rumahnya dekat sama saya gitu kan. Tunggu sebentar ya Mbak. Saya tak ambil, aku nggak jilbaban waktu itu. Karena aku lagi gendong anakku, lagi nyapu-nyapu gitu kan, pakai ini aja, daster gitu. Aku ambil jilbab, ternyata waktu keluar dia udah nggak ada, jadi nggak pamit ya. Nggak pamit. Akhirnya aku tengok kiri kanan keluar dari rumah, tengok kiri kanan, aku tanya-tanya, tadi ketemu mbak gini, nggak ada. Ya sudah, aku pikir, nggak apa-apa. Jangan-jangan nanti ada sesuatu kalau dia terus di sini gitu kan. Saya kunci pintu udah. Itu semua berlalu. Kemudian 1,5 tahun atau berapalah, udah lama agak lama. Itu aku ada kunjungan ke rumah tetangga gitu yang lagi sakit gitu ya. Terus aku tanya-tanya, itu kok nggak pernah kelihatan sih si mbak itu, tetangga aku gitu kan. Kata orang-orang gini, oh ya ini flashback ya, saya saat itu habis ketayuan itu tadi ya, di peserta tamu itu tadi kan aku ngajarnya jauh keluar kota gitu kan, ada tugas di sana. Jadi aku nggak pernah tahu perkembangan di kampung aku. Akhirnya aku tanya, oh itu udah masuk Kristen dek. Hah? Mulai kapan masuknya? Setahun lebih lah. Aku inget-inget setahun lebih, berarti setahun setengahan, itu berarti saat aku didatengin tamu yang 2 tadi. Jangan-jangan orang itu, aku bilang gitu kan. Akhirnya tetangga desa juga ada yang, nah itu udah nikah sama lain agama, kok bisa sih gitu kan. Ya Allah, akhirnya dari situ aku sampai gemeter badanku. Kok bisa ya orang-orang sampai murtad? Nggak tahu, pokoknya gini, ya Allah pertemukan hamba dengan orang-orang yang berjalan di jalanmu gitu. Saya selalu berdoa gitu, pertemukan hamba dengan orang-orang sholih yang kegiatannya itu engkau ridhoi ya Allah gitu loh, yang menjaga agamamu. Alhamdulillah saya ketemu komunitas seperti ini gitu. Paling tidak ada pelajaran di sini. Yang dulunya aku cuek dengan agama lain, yang penting aku berjalan dengan agamaku gitu. Ternyata sekarang ketika aku mengkaji Bible ya, Alkitabnya orang Kristen gini-gini, oh emang ngerti sih bahwa Al-Quran itu penyempurnaan dari Taurat, Injil, dan Zabur gitu ya. Cuman nggak ngerti bahwa di sana itu ternyata diajarkan tentang berhijab bagi perempuan, berjilbab. Diajarkan laki-laki itu harus sunat di situ, bahkan ada ancaman bagi yang nggak sunat, ada hukumannya. Di sana ada larangan makan babi, sama sebetulnya. Tapi kenapa ya orang-orang Nasrani ini kok nggak melakukan semuanya yang ada di sana? Itu aku baru merinding gitu. Oh, harusnya aku belajar dari dulu ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah hidayah itu turun kapan saja gitu. Yang penting kita jemput, kita minta, kita mohon pada Allah untuk dikasih hidayah itu. Kita yang mohon gitu. Allah Maha Kaya, tapi kalau nggak diminta nggak mungkin dikasih. Allah itu maha segala-galanya, tapi kita harus minta sesuai namanya. Mungkin kedepannya aku bisa bantu-bantu komunitasku untuk lebih menguatkan akidah umat Islam, agar meskipun dalam keadaan apapun, keadaan sakit sekalipun, ditawarin orang, asal mau masuk agamaku, mau nggak tak sembuhin, mudah-mudahan mereka nggak mau. Dalam keadaan miskin sekalipun, kalau ada yang nawarin, tak kasih makanan ya, yang penting masuk agamaku, mudah-mudahan mereka nggak mau. Itu harapan saya.
Semoga manfaat ilmu ini, semoga bisa nolong saudara-saudara muslim saya yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin. Jangan sampai murtad, jangan sampai murtad. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan akidah kita. Mohon doanya. Terima kasih. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين